Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Andi Istiabudi di channel YouTube Andi Istiabudi. Video kali ini akan membahas mengenai pertemuan saya dengan salah satu Jenderal TNI yang sangat berpengaruh saat ini, yaitu Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Beliau adalah mantan Panglima TNI pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Jadi beliau dilantik pada masa pemerintahannya Pak SBY, kemudian memasuki usia pensiun pada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo. Posisi beliau kemudian digantikan oleh Jenderal TNI Gatot Nurmantio pada saat itu. Dan selepas pensiun dari TNI, Pak Muldoko ini aktif dalam berbagai organisasi dan menjalankan bisnis usaha. Salah satunya, kalau tidak salah, itu bis listrik. Karena beliau konon mempunyai visi bahwa kedepannya dunia itu membutuhkan transportasi yang ramah lingkungan dan menggunakan energi terbarukan. Makanya pada saat itu beliau fokus mengembangkan, salah satu usaha beliau adalah mengembangkan bis listrik untuk transportasi massal. Nah, tidak lama setelah pensiun, beberapa waktu kemudian, beliau kemudian dipercaya, Pak Muldoko dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk kembali aktif di pemerintahan, yaitu menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Staf Kantor Kepresidenan, dan masih hingga saat ini masih menjabat jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan hingga saat ini. Nah, saya berkesempatan bertemu dengan Pak Muldoko itu pada bulan November tahun lalu, beberapa bulan lalu sih, yaitu pada tanggal 10 November 2022. Pertemuan saya dengan Pak Muldoko itu terjadi pada acara Jakarta International Book Fair atau pameran buku internasional yang berlangsung di Jakarta pada bulan November 2022 silam kemarin. Nah, pada saat itu Pak Muldoko melaunching buku yang ditulis oleh beliau. Judulnya adalah M Leadership, Berani Memimpin, Vote, Motivate, Make a Difference. Ini bukunya. Nih teman-teman. Jadi saya memang sengaja datang ke event tersebut hanya untuk agar bisa melihat secara langsung sosok dari Pak Muldoko. Dan memang menurut saya beliau sangat tegas orangnya dan memiliki karakter seorang pemimpin, Pak Muldoko itu. Dan disiplin pastinya, disiplin, tegas, tapi ada sisi humorisnya juga ada Pak Muldoko. Jadi pada saat acara launching tersebut dipandu oleh Prita Laura. Mungkin teman-teman masih ingat. Jadi Prita Laura ini dulu dikenal sebagai presenter di Metro TV. Nah, saya juga baru tahu pada saat itu bahwa Prita Laura ternyata saat ini aktif di kantor Kepala Staf Kepresidenan gitu. Dan pada saat acara launching buku tersebut memang banyak sekali pengunjungnya yang ternyata merupakan staf dari Pak Muldoko. Mungkin ada mencapai puluhan, mungkin sampai ratusan kalau tidak salah. Kok banyak sekali. Di samping pengunjung Jakarta International Book Fair itu sendiri ya. Nah, jadi saat Prita Laura memperkenalkan bahwa Pak Muldoko akan tampil, tentu saja menjadi pusat perhatian karena memang Pak Muldoko kan sama ini dikenal sebagai Panglima TNI yang tegas dan memiliki wibawa ya, menurut saya gitu. Dan beliau juga tampil cukup trendy pada saat itu, pakai jaket kulit dan kelihatan berjiwa muda. Semangatnya juga membara Pak Muldoko pada saat itu. Bahkan pada saat launching buku tersebut, sebelum acara dimulai, Pak Muldoko sempat membacakan puisi Khairil Anwar kalau tidak salah itu. Pokoknya judulnya Hopla kalau nggak salah.
dan dia membacanya dengan penuh semangat, dan tentu saja pengunjung memberikan apresiasi sambutan yang luar biasa terhadap aksi Pak Muldoko membaca puisi tersebut. Jadi lalu buku tersebut di launching dan kemudian ada beberapa tokoh-tokoh yang kemudian diundang naik ke atas panggung untuk memberikan testimoni. Saya lupa siapa tokoh-tokoh tersebut, tapi salah satunya adalah mantan Menteri Pertahanan Bapak Purnomo Yuskiantoro, itu salah satunya. Lalu ada beberapa rekan-rekan dari Pak Muldoko yang juga diundang untuk memberikan testimoni terhadap buku dan opininya tentang sosok Pak Muldoko. Gitu. Pada saat launching buku tersebut, Pak Muldoko juga memberikan semacam motivasi kepada pengunjung bahwa menjadi pemimpin itu tidak mudah dan harus ditempa dari sejak dini, dan beliau menekankan bahwa harus tetap semangat, pantang menyerah, dan berusaha selalu menjadi yang terbaik. Gitu. Saya juga baru tahu bahwa di event tersebut Bapak Muldoko ternyata memiliki prestasi militer yang sangat luar biasa sepanjang karir militernya itu. Gitu. Makanya di buku ini, Leadership Berani Memimpin, Pak Muldoko menjelaskan bagaimana kepemimpinan itu tidak bisa dibangun dengan instan, harus dibangun dari awal, dan untuk menjadi pemimpin harus menjadi yang terbaik di setiap bidang yang ditekuni oleh setiap orang, tidak hanya militer tapi juga di bidang bisa di swasta, mungkin sebagai atlet, semuanya pokoknya harus pengusaha juga. Untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan ini 3 kata kuncinya: move, move, harus bergerak, motivate, harus bisa memotivasi atau membangkitkan semangat dari rekan-rekan atau anak buah atau bawahan, dan make a difference, membuat perbedaan. Jadi pemimpin itu harus berbeda dengan yang lain. Untuk menjadi pemimpin yang baik harus berbeda dengan yang lain. Karena sebab itu Pak Muldoko sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh mereka yang ingin menjadi sang pemimpin, tidak hanya di militer tapi di semua bidang kehidupan. Dan saya sudah membaca buku ini cukup bagus. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke soal tadi, ketemu Pak Muldoko. Jadi setelah Pak Muldoko memberikan sambutan, menjelaskan tentang isi dari buku ini, lalu ada sesi di mana diberikan kesempatan kepada setiap pengunjung untuk bertemu Pak Muldoko yang telah membeli buku tersebut. Jadi buku ini saya beli pada saat acara tersebut. Harganya pada saat itu lagi ada harga promo, jadi 100.000. Tadinya lebih dari 100.000 harganya. Jadi karena saya udah beli buku tersebut, saya berkesempatan bertemu Pak Muldoko. Dan saya termasuk, kan banyak tuh yang antri loh, panjang sekali yang ingin bertemu Pak Muldoko setelah membeli buku ini. Saya termasuk yang paling belakang. Kenapa saya paling belakang? Karena agar waktu saya lebih banyak dengan Pak Muldoko nanti. Kalau kita di bagian depan-depan, biasanya waktu kita terbatas karena harus memberikan kesempatan yang di belakang kita. Tapi kalau yang kita ngantri yang belakang, karena bagian terakhir biasanya waktunya justru lebih banyak. Itu tekniknya. Nah, pada saat giliran saya, selain saya berkesempatan mendapatkan tanda tangan Pak Muldoko, ini saya berkesempatan mendapatkan tanda tangan Pak Muldoko, saya juga meminta beliau menandatangani foto ini, karena saya dikenal sebagai kolektor tanda tangan. Jadi setiap bertemu tokoh atau sosok yang menurut saya inspiratif, tentu saja saya tidak akan lewatkan kesempatan itu untuk meminta tanda tangan untuk menambah koleksi saya. Nah, ini dia. Saya minta beliau menandatangani foto beliau saat menjadi Panglima TNI. Tuh, ini fotonya. Tuh. Jadi di antara semua yang hadir pada saat itu, hanya saya yang meminta beliau untuk menandatangani foto tersebut. Selainnya hanya minta menandatangani buku. Gitu. Jadi saya sempat ngobrol sedikit dengan Pak Muldoko karena waktunya memang sangat terbatas, dan menurut saya beliau memang sosok yang unik, menarik,
dan memang cocok kalau misalnya menjadi seorang pemimpin. Dalam menduduki jabatan tertentu, saya yakin beliau bisa menjalankan perintah dan tugas yang diberikan dengan sangat baik, karena beliau dan pengalaman beliau yang sangat panjang di dunia militer, bahkan hingga menduduki posisi puncak di kemiliteran Indonesia sebagai Panglima TNI. Jadi itu pengalaman saya bertemu dengan Pak Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Ini adalah kedua kalinya saya bertemu dengan Panglima TNI, mantan Panglima TNI. Sebelumnya saya pernah bertemu dengan mantan Panglima ABRI yang juga Wakil Presiden Indonesia ke-6, Pak Trisutisno. Jadi tentu saja ini merupakan sebuah penghormatan, karena saya sendiri sebagai bagian dari keluarga besar TNI, di mana kedua yang saya merupakan purnawirawan TNI, tentunya merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya apabila bisa berjumpa dan berdiskusi meskipun hanya sebentar dengan Pak mantan Panglima TNI, baik itu Pak Trisutisno maupun Pak Muldoko. Mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi, atau saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan lebih banyak mantan Panglima TNI. Itu harapan saya. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa terus berkarya dan berkontribusi bagi negara, bangsa, dan masyarakat di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan teman-teman mendapat wawasan lagi. Ini agak sedikit perbedaan background. Sekali-sekali saya mau ubah tampilan video saya. Sekarang backgroundnya lukisan Bali. Mudah-mudahan teman-teman juga terhibur dan suka dengan background ini. Gitu. Biasanya kan saya di kamar, sekarang ini di luar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, klik subscribe juga, dan berikan komen juga, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.